Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa alihi wa ashabihi mujtaba. Amma ba'd. Para bapak ibu tim manajemen SMK UBP Nurul Islam yang saya hormati, utamanya tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Khalid, beliau Dr. Andes Abdullah Iraqi Magister Manajemen yang kita hormati. Kita awali dengan memuji syukur kehadiran Allah. Siang hari ini kita takdir bisa bermuajahah, berkumpul di tempat ini. Semoga diiringi dengan rahmat dan ridha Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya beliau-beliau tim penilai dalam kegiatan PKKS siang hari ini. Yang pertama tentu saya sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum, sugeng rawuh, selamat datang di SMK UBP Nurul Islam. Semoga ini menjadi silaturahim kita semua. Selanjutnya di tempat ini kita akan laksanakan kegiatan penilaian kepala sekolah, kepala SMK UBP Nurul Islam. Kita akan mengetahui segala hal terkait dengan lembaga pendidikan kita ini. Diharapkan apapun yang akan dinilai menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi kontribusi yang positif bagi pengembangan sekolah kita ini. Kepada beliau-beliau tim penilai sudah sedemikian rupa disiapkan berbagai hal terkait dengan item-item penilaian. Mohon nanti nilai secara objektif. Kalau ada kelebihan tentu itulah hasil kerja keras kita, dan ini semoga membawa manfaat. Namun manakala di sana sini masih ada kekurangan, tentu kita berharap ada solusi, ada kontribusi positif, ada hal-hal yang bermanfaat akan kita terapkan, kita kembangkan di sekolah kita ini, sehingga ke depan SMK UBP Nurul Islam betul-betul semakin baik, semakin maju, dan tentu menjadi harapan bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan terbaik bagi kehidupan masyarakat umat Islam pada khususnya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon nanti akan kita saling bekerja sama. Saya akan menyampaikan poin-poin terkait dengan item penilaian, terkait dengan komponen-komponen penilaian, kemudian bukti-bukti fisik nanti disuguhkan secara profesional. Namun demikian perlu saya ketengahkan sekelumit tentang SMK UBP Nurul Islam ini, bahwa SMK UBP Nurul Islam memang namanya UBP, ya, Pak Khalid, Abah Iraqi. UBP singkatan dari unggulan berbasis pesantren. Nah, apa kira-kira yang menjadi unggulan dan berbasis pesantren itu? Bahwa di SMK UBP Nurul Islam ini ada program yang mungkin
di tempat lain belum kita temui, yaitu ada program takhusus. Nah, program takhusus ini kita masukkan, kita kolaborasikan ke dalam kurikulum formal SMK, kurikulum pemerintah. Nah, karena memang SMK UPB Nurul Islam ini masih satu rombel setiap tingkatnya, maka program takhusus yang bisa kita terapkan baru ilmu lughawiyah. Sebenarnya di Pondok Pesantren Nurul Islam ini ada program takhusus 3, yaitu program takhusus tahfidzul Quran. Jadi siswa memang diharapkan 6 tahun mampu mengkhatamkan Al-Quran, hafal Al-Quran. Itu kita formalkan, kita masukkan dalam kurikulum pemerintah. Jadi dalam pembelajaran, dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, ada waktu-waktu yang disisihkan bagi anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran dengan durasi waktu 5 tahun saja. 5 tahun, karena dimulai dari kelas 8 MTS-nya itu sampai lulus SMK atau aliyah. Kemudian program takhusus yang kedua adalah ilmu alat, pendalaman kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning ala pesantren salaf. Anak-anak yang masuk program ini tentu konsentrasinya ada di ilmu alat, yaitu ilmu balaghah, mantek, barang tentu, nahwu dan shoroh. Nah, itu juga kita kolaborasikan dengan kurikulum nasional. Kemudian yang ketiga adalah takhusus lughawiyah, pendalaman bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, SMK ini masih di program takhusus ilmu lughawiyah, ilmu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Harapan ke depan SMK UPB Nurul Islam akan mampu mengambil program takhusus secara utuh, yaitu terdiri dari tahfidzul Quran, ilmu alat dan lughawiyah. Di samping itu, tim penilai perlu saya sampaikan juga bahwa pada saat anak-anak kita yang kelas 11 melaksanakan program pendidikan sistem ganda atau PSG, anak-anak itu masih diwajibkan menempuh madrasah diniyah salafiyah. Kita atur waktunya, kita ngadakan MOU dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu sudah kita ketengahkan bahwa anak atau siswa SMK UPB Nurul Islam yang sedang menjalankan program PSG itu masih diwajibkan mengikuti madrasah diniyah salafiyah. Oleh karena itu pada saat pemaparan profil tadi panjenengan bersani ada mobil jemput, antar jemput. Jadi anak yang di SD diambil oleh mobil itu, diantarkan ke tempat di SD-nya masing-masing walaupun jauh. Nanti pada pukul berapa Pak Ibu? Pukul 12 anak-anak itu dijemput oleh mobil tadi. Jadi kita durasi waktunya memang panjang di Budi, tapi kita ingin anak-anak di sana hanya paruh waktu. Nah, sore harinya anak-anak kembali ke pondok ini untuk menempuh madrasah diniyah salafiyah. Lalu lagi bapak-bapak tim penilai, ada hal khusus lagi yang kita laksanakan di SMK UPB Nurul Islam, bahwa anak-anak di sini ada semacam program pembiasaan. Kalau tadi dipaparkan di dalam profil sholat duha berjamaah, maka sebenarnya bukan hanya sholat duha berjamaah, kemudian pembacaan Al-Quran setelah sholat duha, zuhur berjamaah, pembacaan Al-Quran setelah sholat zuhur. Kalau ini tadi sholat zuhur tidak ada pembacaan Al-Quran karena memang ya mungkin karena acara PKKS ini. Nah, lalu anak-anak jika dibiasakan membaca al-awrad wal ad'iyah di setiap usai sholat berjamaah itu. Barangkali ini 10 menit terkait dengan
hal-hal khusus yang mungkin tidak banyak kita temui di tempat lain ya terkait dengan program takhusus. Saya pikir cukup sampai di sini sambutan penerimaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan kita panjang lebar di dalam pelaksanaan PKKS. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan kami Bapak Dr. Haji Abdullah Irodi MM, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Siddiq SP MM selaku Kepala SMK UBP Nurul Islam Tunding Mojokerto, dan para Dewan Guru SMK UBP Nurul Islam yang saya banggakan. Mukadimahnya itu saja. Terus terang saya datang ke Singkadu itu agak lupa, meskipun aku asli Mondosari ini BNP aku mau nyolong kebun ini aku kira aku di Kurang sana itu kan nyolong kebun jelak ono sampai tutup Jabon BNP SD tahun 70-an baru lahir. Alhamdulillah alamin pernah ke sini. Waktu itu ya kalau ini nggak bikin, saya tambah mati sekolahnya, tambah top marmotok, ya dapat pondok pesantren Nurul Islam. Dan alhamdulillah pula setelah diuraikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Siddiq itu mengistilahkan UBPKB itu, nah ini yang gampang kali di data saya, ini yang saya harapkan. Saya teringat ketika mengikuti pengajian di Morsadi, narasumbernya itu Gus Solah almarhum kemarin itu. Gus Solah menceritakan tentang perkembangan filsafat. Setelah diuraikan seperti itu, ada kesempatan tanya jawab. Saya ngatur, apakah di zaman Nabi saat itu sampai pola tahun itu, adakah ini ilmu agama itu bukan ilmu agama? Nah, adakah waktu itu ada perbedaan ini Islam itu bukan ilmu Islam, ini fisika, ini adalah apakah ada zaman itu ada perbedaan ilmu umum dan ilmu agama? Nah, dijawab oleh beliau tidak ada satu, justru yang ada ini ilmu umum, ini agama itu dibikin oleh sekuler ya Pak Belanda, penjajah Belanda itu. Nah, alhamdulillah ternyata upaya untuk mengembangkan kejayaan Islam yang menghilangkan dengan istilah kolaborasi yang diserahkan oleh Pak Gaya itu, ini data saya itu lega, ya ini kita dolei kita Pak, kolaborasi teknologi Al-Quran dan apa? Basis pesantren di intinya Al-Quran. Artinya itu kalau misalnya seorang guru fisika itu gak langsung serta-merta kepada hukum-hukum Newton tidak, tapi di Quran itu hadir dengan Pak Irodi ini itu ada surat perintah tugas dari kepala daerah wilayah Mojokerto yang menyangkut kabupaten dan kota, perintah untuk melaksanakan PKKS. Dasar yang dipakai dalam surat perintah itu adalah Permendikbud nomor 8 tahun 2018. Tahun 2018 tentang apa? Tentang
penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, kalau menjadi tahunnya itu baru dilaksanakan tahun 2019. Makanya ada di antara kepala sekolah tanya, bikin tahun itu ono, leyonya tahun 2018 ya permennya itu ya. Bukunya memang itu tidak ada karena guru itu kepala sekolah itu sebagai tugas tambahan. Sekarang tidak. Kepala sekolah itu nek guru ditugaskan kepala sekolah, kepala sekolahnya itu apa? Tugas pokok. Nah, tugas tambahannya ya kalau misalkan Pak Ahmad Siddiq ini backgroundnya misalkan matematika, di sini tidak ada guru matematika, lalu Pak Ahmad Siddiq ngajar matematika itu baru tambahan menurut aturannya itu gitu. Nah, dan di sini tidak diskriminasi juga, peraturan menteri mestinya kan benar kepala sekolah negeri misalkan gitu. Oh tidak, di dalam negara yang ini tidak ada diskriminasi swasta dan negeri, semua itu tanggung jawab negara. Misalkan negara juga memberikan bantuan operasional sekolah, bos, itu tidak semata-mata ke sekolah negeri, swasta itu juga punya hak untuk memperoleh bos, memperoleh BPOPP, ada lagi program-program yang lain, program tentang KFA, program rujukan itu ada. Teman-teman SMK di kabupaten dan kota Mojokerto ada semua. Kalau di sini belum ya cepat-cepat nang oleh maksudnya itu ya. Lumayan oleh tambahan tahun juta atau ratus juta dan sebagainya itu ada. Nah itu. Nah karena tidak ada diskriminasi ini, dan ini tidak ada hubungannya dengan pemberhentian atau pengangkatan kepala sekolah, tidak ada. Ini hanya memetakan saja. Karena kepala sekolah untuk swasta itu urusannya yayasan untuk pengangkatan dan pemberhentian, bukan urusannya kepala cabang. Nah karena negara itu ingin tahu pemetaan sejauh mana sih kinerjanya kepala sekolah yang dikaitkan dengan apa kebijakan negara. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena penilaian itu tidak lepas dari apa namanya pengukuran tidak lepas dari tiga hal. Satu, ada yang mengukur, saya dengan Pak Kurodi, ada yang diukur ya kinerjanya kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah itu apa saja? Ada 4. Satu, tugas utama, 2 tambahan, 3 pengembangan, 4 adalah penunjang. Kalau dirinci detail dapat diukur itu ada 156 butir indikator wakil jawa sehingga pola semua tinggal ahli dari ukur. Kalau karo saya itu hanya melaksanakan tugas ya kan. Nah dalam hal mengukur ini karena yang diukur ini kinerjanya manusia, kinerjanya kepala sekolah, maka pendekatan yang dipakai itu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jelas kuantitatif itu terkait dengan skor, terkait dengan angka-angka, tapi di dalam menarik satu kesimpulan kalau hanya dari data kuantitatif itu akan menyesatkan. Maka dilengkapi dengan data kualitatif berupa apa? Wawancara, diskusi, omong-omongan, catatan-catatan dan sebagainya. Maka metode yang saya gunakan adalah satu, temu awal ini, wawancara, terus studi apa namanya itu dokumen, dan nanti bertemu akhir. Sehingga Pak kesimpulannya dapat utuh kalau menggunakan 2 pendekatan itu. Oleh karena itu, mohon maaf, kami hadir ke sini itu adalah memotret, mengukur saja kinerja masalah, tidak mencari kelemahannya. Apa sih kelemahan tampilannya sudah baik kok ya? Tidak, kami bukan inspektorat ya, kelemahannya sudah baik. Dan kalau metode dilakukan sinto sampai 1,6 mungkin sekolahnya habis ya kan, tidak banyak, dan saya
tertarik dari video tadi itu video nambah nopo sifat bujang sedikit. Alhamdulillah itu bakat ini bisa dikembangkan. Sekarang pakai boleh perusahaan boleh tenaga itu banyak. Karena perusahaan juga butuh apa? Promosi. Bagaimana selama sekian detik bisa mewakili keseluruhan. Nah, itu ya alhamdulillah kalau itu produknya sesuai ya alhamdulillah.